Eh, Lagi-lagi kalau saya mau menggambarkan, ini buku ya yang tentang Ikigai, termasuk tulisan aslinya ya. Salah satu buku yang menurut saya luar biasa, masih ada beberapa buku yang lain. Tapi saya jadinya kembali menulis beberapa kata kunci yang sebetulnya menarik untuk supaya kita dapat wisdomnya. Yaitu gini, kalau saya tuliskan ini begini, bahwa Ikigai itu tulisannya begini, dari versi bahasa aslinya itu ya, begitu ya, Ikigai itu bacanya ya. Tapi ternyata kalau kita lihat ya, 3 huruf itu ada yang bisa dibaca secara Mandarin. Walaupun huruf Mandarinnya ternyata Ikigai itu ini ya. Iki itu artinya adalah life atau alive, gai itu adalah result atau fruit buahnya atau value-nya, nilainya. Nah, ini kalau dari bahasa ini ya, bahasa Mandarinnya itu adalah memang kalau kita baca itu kan huoxia xi te liu. Alasan bagaimana kita hidup itu kita bisa lanjutkan dengan berarti itu. Yang kemudian kembali pada Ikigai tulisan Jepangnya ini, itu kalau kita lihat huruf awalnya ini, itu adalah hidup. Lalu ini artinya prime, ya, dan ini artinya brilliant. Nah, tapi keseluruhan artinya saudara, reason or meaning for living atau to life. To life itu berarti bagaimana kita memberikan arti ke dalam kehidupan, yang kehidupan itu bukan cuma kita sendiri, tapi orang banyak. Nah, kalau saya simpulkan bahwa ternyata Ikigai ini mendorong kita untuk supaya kita itu menyadari bahwa pencipta kita itu pasti punya alasan untuk membuat hidup kita ini berarti. Dan kalau membuat hidup kita berarti, mestinya kita harus menemukan keberartian itu. Dan ternyata petunjuknya ada 4 lingkaran yang tadi kita bahas. Nah, wisdomnya adalah begini, ya. Kalau kita itu sampai hari ini masih merasa ini dan itu, karena kita itu lebih mementingkan ego kita daripada apa yang kita lakukan untuk bisa memberikan arti, dan ternyata arti itu waktu kita berikan pada pihak lain, kita akan menemukan banyak hal yang masuk ke dalam diri kita juga. Nah, semoga ini menjadi sesuatu yang menjadi acuan kita. Dan yang kedua yang saya mau gambarkan itu adalah gini, mari kita pikirkan bahwa di sekitar kita itu adalah lahan untuk membuat kita itu menemukan Ikigai itu. Meskipun bentuknya bentuk yang menyakitkan, bentuk yang sulit, bentuk yang berat. Tapi justru disitulah kita bisa mendapatkan pemaknaannya itu dengan lebih baik. Asal kita mau rendah hati, mau belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti. Meskipun sudah menemukan, meskipun bisa ngerasakan, tapi yang lebih penting lagi adalah semangat untuk terus membuat ya arti Ikigai menjadi lebih sempurna, lebih baik lagi dengan waktu yang berjalan. Dan saya berharap ini menjadi sebuah tantangan sekaligus juga kesempatan bagi kita semua untuk bisa ya menjalani dengan makna yang dalam, tidak sekedar berpikir apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Lalu kita disitulah semakin tajam dalam Ikigai kita.